Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Ketemu lagi dengan channel Kamalaya Pas Pensiunan Rempong. Gimana? Semoga semuanya sehat ya, sehat walafiat, lancar semua urusan, dan terlindung dari segala macam musibah. Amin. Kali ini kita akan ngomong-ngomong tentang vaksin ya. Sekarang kan lagi heboh ya vaksin COVID. Ada yang setuju, ada yang nggak setuju, ada yang mau, ada yang nggak mau ya. Mungkin setuju dan tidak setuju, mau dan tidak mau itu mungkin ada hubungannya dengan kenal ya. Jadi katanya kan tak kenal maka tak sayang, ya kan? Tak sayang maka tak cinta. Jadi mungkin ada penolakan-penolakan karena nggak kenal, dan mungkin juga nggak yakin, ya kan? Orang kalau yakin akan melakukan apa aja untuk mendapatkan apa yang diyakininya. Ya. Jadi vaksin itu apa? Kalau ditanya vaksin apa sih? Atau imunisasi apa sih? Gitu kan? Jadi imunisasi itu adalah mengimunkan. Imun itu artinya kebal kita terhadap penyakit atau terhadap apa aja ya. Jadi pokoknya imun. Kalau imun di sini adalah terhadap penyakit. Jadi mengebalkan diri kita terhadap penyakit sehingga kalau penyakit itu datang kita nggak kena ya, atau tidak sakit lah gitu. Atau bisa juga tetap kena tapi nggak berat, tanpa komplikasi dan tidak membawa kematian. Misalnya dulu kayak vaksin campak gitu ya. Campak itu sebenarnya penyakitnya itu nggak terlalu berat ya, tapi sering menimbulkan komplikasi, bisa bronkitis, bisa kejang, bisa radang paru-paru gitu. Tapi ya pada anak-anak yang udah imunisasi, dia kena campak tapi demam merah-merah gitu aja. Jadi dia nggak sampai bronkitis, nggak sampai batuk berat, nggak panasnya nggak terlalu tinggi sampai kejang kayak gitu. Jadi diharapkan walaupun dia tetap kena COVID, tapi nggak berat dan nggak membawa kematian. Jadi nggak sampai susuk, nggak sampai saturasi oksigennya terlalu rendah atau D-dimernya terlalu tinggi gitu. Itu kira-kira ya. Di sini ada vaksin, ada serum. Apa sih bedanya antara vaksin dan serum? Ya, kalau vaksin dimasukkan ke dalam tubuh kita aktif membentuk antibodi. Jadi tubuh kita tetap aktif. Jadi namanya imunisasi buatan aktif. Jadi tubuh kita aktif. Ada lagi imunisasi atau menimbulkan kekebalan buatan pasif. Ya, jadi tubuh kita nggak ngapa-ngapain, tapi dia udah kebal atau dia udah punya daya tahan langsung untuk mengantisipasi penyakit yang datang ya. Kalau imunisasi aktif itu pakai vaksin. Vaksin itu apa? Vaksin itu adalah bagian dari sel penyakit ya, misalnya virus, bakteri, tapi bisa juga bukan bagian tapi yang udah dilemahkan atau yang udah mati. Jadi bakteri yang udah mati atau virus yang udah mati dimasukkan ke tubuh kita sehingga ada itu namanya antigen. Antigen dari bakteri itu masuk ke tubuh kita aktif membentuk antibodi. Dia mengenali oh ini musuh ini penyakit ini. Dia aktif membentuk antibodi. Tapi tubuh kita nggak sakit waktu itu karena yang masuk itu adalah bakteri atau virus yang udah mati atau udah lemah ya. Tapi nanti kalau misalnya datang bakteri yang sesungguhnya atau virus yang sesungguhnya, tubuh kita udah mengenali, oh ini antigen yang dulu nih, dia udah siap, dia udah punya tentara ya. Tapi bukan hanya virus atau bakteri yang udah mati atau dilemahkan, ada juga yang bagian, mungkin kapsulnya aja, kulitnya aja, jadi sebagian aja diambil, tetap dia udah mengandung antibodi ya. Jadi pada virus corona ada bermacam-macam vaksin. Aku terus terang aku nggak tahu pasti yang mana
vaksin yang mana yang virusnya dilemahkan, vaksin yang mana virusnya dimatikan, atau bagian dari virus, aku nggak tahu. Jadi vaksin mana yang paling bagus, aku juga nggak tahu, karena aku nggak punya data pasti antara vaksin-vaksin itu. Ya ada pertentangan, kalau ini katanya bagus, ini katanya jelek, gitu. Kita nggak tahu. Karena untuk membentuk antibodi itu bukan hanya vaksinnya yang memegang peranan, bukan hanya vaksinnya, tetapi tubuh dari yang dikasih vaksin itu juga memberi pengaruh terjadinya antibodi. Ya, jadi itu bukan untuk vaksin corona aja, tapi semuanya, semua vaksin. Jadi bagaimana kita tahu bahwa vaksin itu bagus? Taunya adalah setelah beberapa saat vaksin itu diberikan, mungkin biasanya sih 2 minggu ya, diambil darahnya, diperiksa antibodinya terbentuk berapa, cukup nggak, adekuat nggak yang terbentuk, atau nggak terbentuk sama sekali, atau sedikit aja yang terbentuk, bisa aja. Tapi untuk memeriksa itu butuh dana yang besar juga, jadi tidak mungkin misalnya kayak secara massal seperti sekarang, diberikan vaksin kemudian 2 minggu diperiksa lagi udah muncul antibodi berapa kadarnya atau belum. Itu aku rasa membutuhkan biaya yang lumayan banyak ya. Jadi apa aja yang mempengaruhi terbentuknya antibodi ya? Di samping mungkin vaksinnya sendiri, vaksin itu kita tahu itu harus dijaga sehingga dia tetap aktif. Dia punya masa expirednya berapa lama, dan juga dia butuh pemeliharaan atau pengirimannya yang bagus. Kalau misalnya harus pada suhu sekian, tetap harus dijaga suhunya sehingga vaksinnya tidak rusak. Ya, secara kasat mata kita nggak bisa melihat, jadi vaksin ini masih bagus apa enggak, kecuali kalau memang terlihat perubahan yang jelas. Mungkin awalnya dia bening, kemudian dia jadi keruh, atau kita lihat ada bagian-bagian di dalamnya seperti kotoran dan sebagainya, kita bisa. Tapi kalau misalnya sekedar rusak karena perubahan suhu atau karena hal-hal tertentu yang nggak bisa dideteksi, ya kita nggak bisa lihat ya. Tapi aku rasa sekarang pengiriman vaksin itu udah bagus, udah baik, istilahnya cold chain itu udah sempurna. Tapi kenapa kok ada orang yang setelah vaksin dia kebal, ada yang enggak? Itu kenapa? Apa karena vaksinnya? Belum tahu juga ya. Jadi kita harus tahu apa aja yang harus kita persiapkan sebelum kita divaksin ya. Jadi sebelum kita divaksin, kita harus yakin bahwa diri kita sehat. Artinya kita nggak lagi demam, kita nggak lagi flu, kita nggak lagi batuk dan sebagainya. Karena apa? Karena kalau kita lagi sakit, tubuh kita akan membentuk zat anti untuk sakit yang lagi kita derita. Ya, jadi dia fokus ke situ. Kalau misalnya masuk vaksin, tubuh kita nggak bisa maksimal membentuk antibodi dari antigen yang dibawa vaksin tadi. Gitu ya teman-teman. Maka kan ada pertanyaan, lagi sakit nggak, lagi apa, waktu kita sebelum imunisasi, sebelum kita dikasih vaksin COVID juga ditanya. Ada misalnya berkontak dengan pasien COVID dalam 2 minggu ini apa enggak gitu ya. Jadi kalau misalnya kita berkontak ketat dengan pasien COVID, mungkin berapa hari yang lalu kita udah kemasukan virus, udah ada antibodi dari COVID itu dalam tubuh, antigen COVID dalam tubuh kita lagi berproses, mungkin dari masa inkubasi. Kemudian kita sakit, kita kena COVID. Berapa hari setelah itu kita kena COVID. Maka orang menganggap bahwa itu adalah virus dari vaksin tadi yang aktif, menimbulkan kita sakit. Apakah benar begitu? Kita nggak bisa bilang seperti itu. Mungkin aja sebelum itu kita udah kena. Ya, makanya ditanya apakah 2 minggu terakhir ini berkontak nggak dengan pasien yang menderita COVID. Itu kita harus jujur di bidang itu. Kita harus yakin, ya. Jadi memang sebaiknya, idealnya mungkin diperiksa dulu, misalnya antigen dulu, memang nggak ada apa-apa baru divaksin.
Tapi kan kita juga harus memperhitungkan biaya ya. Apalagi pemerintah butuh dana banyak untuk menyediakan vaksin, dan lagi untuk antigen, kecuali mungkin dibebankan masing-masing orang. Tapi masing-masing orang disuruh vaksin gratis saja susah, apalagi harus menyiapkan antigen, swab antigen atau apalagi PCR. PCR kan mahal banget ya, hampir 800.000. Ya, jadi teman-teman, aku menyarankan ya, jadi kita tidak bisa langsung memvonis bahwa suatu vaksin itu tidak bagus. Ya. Kita harus mempersiapkan diri kita, sebaiknya 2 minggu sebelum divaksin itu, kita memang yakin gak ada kontak dengan pasien yang lagi menderita COVID. Dan kita juga nggak lagi flu, kita juga nggak lagi sakit apa-apa. Tapi dalam hal vaksin COVID ya kita fokuskan. Jadi kalau bisa kita memang nggak lagi berkontak dalam 2 minggu ini dengan pasien COVID. Kenapa 2 minggu? Karena kita tahu secara umum diperkirakan bahwa umur virus COVID itu 2 minggu ya dalam satu tubuh. Setelah itu dia akan mencari tubuh yang baru untuk replikasi yang baru lagi ya, kayak gitu. Jadi kita harus isolasi mandiri kasarnya. Jadi kalau bisa kita yakin bahwa diri kita memang nggak berkontak dengan orang-orang yang lagi sakit COVID. Setelah itu kita juga harus fit, kita sehat, kita seger, malamnya kita tidur yang cukup, kemudian makan yang cukup, kita baru vaksin. Sehingga tubuh kita memang bisa maksimal memproduksi antibodi. Jadi antibodi itu kira-kira bentuknya kayak tentara lah ya. Jadi tentaranya diproduksi atau wajahnya atau apanya, senjatanya diproduksi kalau masuk antigen tadi. Itu yang dipersiapkan. Gimana supaya maksimal? Yaitu tubuh kita harus sehat. Kalau misalnya tubuh kita lagi sakit, dia akan memerangin yang masuk duluan. Jadi nggak maksimal dia. Jadi bukan untuk corona aja, semua vaksin seperti itu. Makanya untuk kita ke posyandu juga bisa bawa anak untuk imunisasi, kan ditanya lagi sakit enggak, malah diperiksa lagi hangat apa enggak, ya lagi batuk dan sebagainya. Seperti itu. Setelah itu tubuh kita siap, kita divaksin. Setelah itu gimana? Ya. Jadi jangan beranggapan setelah kita divaksin langsung kebal. Ya. Habis itu kita langsung buka masker, kita ngumpul-ngumpul, kita apa karena udah yakin bahwa kita udah kebal. Jangan. Karena tubuh kita membutuhkan waktu untuk membentuk antibodi. Biasanya 2 minggu, biasanya kira-kira seperti 10 hari sampai 2 minggu, tergantung juga tubuh masing-masing orang. Ada yang cepat bereaksi, ada yang enggak, tapi enggak mungkin cuman sehari ya. Jadi ada cerita malah dokter udah senior, kemudian dia vaksin hari ini, besoknya dia terpaksa, kalau dia pasti ngerti ya, cuma dia terpaksa terbang ke kota lain untuk ada acara yang dia panitianya gitu. Mungkin orang bertanya kenapa sih dia harus vaksin. Mungkin kalau udah dijadwal dan ini mungkin acara mendadak, kita nggak tahu ya, kita kan di luar aja, kita cuma dengar berita. Kemudian dia habis itu sakit, habis itu meninggal. Siapa yang disalahkan? Vaksin. Jangan, kita nggak boleh langsung menyalahkan vaksin. Itu kan kondisi seperti itu, dia udah senior ya, udah lansia, kemudian dia habis vaksin, dia nggak istirahat, kemudian dia sibuk, udah, dia kena sibuknya itu ngumpul-ngumpul, bisa aja waktu itu dia kena virus corona. Sedangkan tubuhnya belum menyiapkan antibodi untuk virus corona, virus COVID, karena dia baru aja divaksin. Ya, jadi kalau misalnya orang bertanya sama aku, jadi gimana Bu Kem, gimana dok? Apa sebaiknya aku divaksin? Aku menunjukkan sebaiknya divaksin. Pemerintah kita udah berusaha mengeluarkan dana sekian banyak untuk memvaksin kalau bisa seluruh rakyat. Minimal katanya 70%. 70% udah kebal. Misalnya ini 7 orang kebal, 3 orang enggak. 3 orang ini sakit, pindah ke sini dia enggak sakit. Jadi kekebalan seluruhnya nanti lama-lama akan terjadi. Karena
rantai virus itu terputus. Jadi dia dari si A yang sakit, kemudian dia pindah ke B, B udah kebal, dia masuk situ, dia nggak bisa, mati, habis dia di situ. Nah, virus ini yang kedua masuk lagi ke sini, ini orangnya kebal, udah mati lagi di situ. Jadi nggak terjadi. Jadi kita berharapkan semuanya akan jadi kebal, ya. Jadi setelah itu kita ngasih waktu ke tubuh kita untuk membentuk antibodi. Jadi setelah divaksin kita istirahat, kemudian 2 minggu kita kasih tubuh kita waktu. Jadi kita nggak boleh terlalu sibuk, terlalu aktif. Kalau bisa jangan prokes lah, prokesnya tidak dilaksanakan, sehingga tubuh kita akan membentuk antibodi yang maksimal untuk COVID, ya. Jadi jangan cepat memvonis vaksin itu nggak bagus, orang itu divaksin jadi sakit, orang itu jadi macam-macam. Jadi kalau misalnya ada berita, seorang yang divaksin lumpuh, seorang yang divaksin meninggal, seorang yang divaksin apalah ya, jadi sakit. Teman-teman harus yakin benar nggak, ya, benar nggak berita itu? Apa cuma isu? Kalau misalnya benar, teman-teman lihat orang itu baru yakin. Tapi kalau cuma cerita, jangan percaya. Kalau aku mengajarkan begitu. Ada yang tiba-tiba lumpuh, dia bikin YouTube, bikin video. Itu video kan bisa aja. Sama aja kayak gini loh, dukun. Dukun dia ngobatin orang, katanya bisa menyembuhkan orang yang buta. Habis itu datanglah orang buta, diobatin. Buka matanya bisa lihat. Tapi ternyata itu temannya. Ya, dia rekayasa. Bisa. Jadi begitu juga, aku nggak ngerti kenapa orang harus menjelekkan vaksin. Kenapa harus ada fitnah vaksin, aku nggak ngerti. Ya, nggak tahu, terus terang. Nggak bisa aku menjawab. Dan aku nggak percaya hal seperti itu. Karena aku lihat di lingkungan aku kan udah lansia nih, teman-teman aku semuanya lansia. Apalagi yang dokter-dokter yang aku kenal banget, mereka vaksin. Malah ada yang diabetes vaksin. Syaratnya boleh walaupun komorbid, walaupun diabetes dia vaksin, tetapi dengan syarat pada waktu itu gula darahnya bagus. Gitu ya. Jadi dia vaksin. 2 orang teman sahabat aku diabetes ya, vaksin. Yang satu nggak kenapa-napa, yang satu sakit. Ya. Dia sakit tetapi dia survive. Artinya dia sakit, dia butuh perawatan, mungkin karena kondisinya dia harus dirawat, nggak bisa sekadar isolasi mandiri. Di samping dia dokter yang berpengaruh juga, kan orang pasti nggak tega lah dia isolasi mandiri di rumah, dia udah senior gitu ya, jadi dirawat di rumah sakit. Tapi dia sehat, sembuh buktinya ya. Berarti dia cukup punya daya tahan. Padahal dia termasuk orang yang sibuk, dokter kebidanan, sibuk dia. Tapi ternyata dia sembuh, dan dia menganggap bahwa dia sakit itu adalah bahwa Allah memberi dia peringatan bahwa dia harus istirahat gitu ya. Dia harus istirahat, menikmati, dia pensiun tapi tetap aja sibuk. Tapi ternyata waktu dia sakit dia istirahat, total istirahat, yaitu waktunya dia istirahat. Dan dia nggak pernah beranggapan jelek terhadap vaksin, karena dia mengerti ya. Dan aku tanya saudara-saudara aku, ya alhamdulillah ya, walaupun aku udah pensiun, mereka masih tetap menganggap bahwa mungkin aku masih tahu atau lebih tahu ya. Mereka tetap aja cerita, telepon, tante gini masih nanya. Kemarin ada bako aku, orangnya itu sehat lah setahu aku ya, suka sepedaan sama istrinya, orangnya langsing, dan setahu aku nggak punya penyakit apa-apa. Kemudian dia udah divaksin Maret kemarin, terakhir yang kedua. Tiba-tiba berapa hari yang lalu dia sakit dan positif COVID ya. Tapi kondisinya jelek. Saturasi oksigennya rendah, dia sesek ya. Kemudian terpaksa dirawat. Waktu itu nggak ada tempat, nggak ada ruang rawat, dia udah cari kemana-mana nggak ada. Cuma ada RSUD mau terima, tapi dengan syarat mau duduk di kursi roda di IGD.
Ya ada teman saudaranya yang nanya aku, tante gimana? Terima aja, aku bilang. Walaupun kursi roda di IGD, terima aja. Nanti kalau ada tempat itu akan langsung masuk, diprioritaskan karena dia memang sesek, saturasi oksigennya jelek. Dan aku kontak berapa hari kemudian memang dia udah masuk di ruang rawat dan kondisinya udah membaik. Aku tanya, apa suaminya udah, dia yang baku aku istrinya, apa sih udah diimunisasi, udah. Tapi tante, dia bilang, berapa hari terakhir ini dia sibuk sekali. Sibuk, boleh katakan nggak ada istirahatnya. Dia bolak-balik ke Bali, apa ke Surabaya, bolak-balik. Habis itu di sini sehari, balik lagi ke sana, kantornya mau ada acara. Dan dia panitia, ya bolak-balik, tidurnya nggak jelas, makannya nggak jelas. Tiba-tiba dia drop, besok mau acara, malamnya dia drop. Malamnya dia sakit. Jadi itu juga pengaruh. Begitu waktu kondisi kita jelek, waktu kondisi kita lemah, kita capek, kita kurang istirahat, kita kurang gizi atau kurang cairan, mungkin minum pun lupa, saat itu virus akan lebih mudah menginfeksi kita. Dan kalau kita berandai-andai nih, walaupun semuanya memang Allah yang ngatur, tapi kan kita boleh ya berandai-andai secara ilmiah. Kalau misalnya dia belum imunisasi, bisa aja dia akan lebih berat dari itu. Ya, kena virus akan lebih berat dari itu. Itu karena dia udah imunisasi, sedikit banyak tubuhnya udah punya antibodi. Di keadaan dia dalam keadaan capek, lemah, dia kena corona, kena covid, tapi dia survive walaupun dia harus dirawat di rumah sakit, dia butuh oksigen dan sebagainya. Kayak gitu ya. Begitu juga aku lihat yang lain-lain itu, saudara-saudara aku, teman-teman aku, pasti ada sesuatu yang menimbulkan, walaupun dia udah vaksin, dia kena dan harus dirawat, ada faktor yang lain-lain di samping cuma kondisi biasa ya. Dan lingkungan aku alhamdulillah nggak ada yang sampai meninggal. Yang aku tahu nih, saudara-saudara aku, sahabat-sahabat aku kena covid, dan mereka memang angkatan aku memang semuanya udah, hampir semuanya lah udah divaksin ya. Jadi begitu kena, mereka alhamdulillah selamat, istilahnya penyintas ya. Survive mereka. Jadi gitulah teman-teman. Jadi kita kan katanya kita harus berusaha. Dengan pandemi seperti ini, penyakit di mana-mana, dan aku merasa memang saat ini udah darurat ya. Kondisinya udah darurat. Banyak sekali yang kena. Pada awal-awal yang kita heboh-heboh dulu juga ada lockdown dan segala macam, nggak seperti ini. Aku cuma lihat dari TV, dari berita, dari medsos. Tapi sekarang yang aku kenal dekat, pasien aku dulu, saudara-saudara aku, malah anakku sendiri kena ya. Jadi memang sekarang lagi darurat. Jadi kita harus menyambut usaha pemerintah ya. Kalau misalnya PPKM istilahnya kita ikutin dulu. Kemudian vaksin, kita vaksin, tapi dengan syarat seperti itu tadi. Jadi kita yakin bahwa kita sehat, kita nggak lagi terinfeksi COVID. Jangan nanti sebenarnya kita udah tahu kita kena, kemudian divaksin, kemudian kita sakit, nanti beritanya macam-macam lagi, vaksinnya nggak bener, nggak tahu ya. Aku nggak bisa bilang, oh ini vaksinnya jelek, ini bagus. Aku terus terang nggak tahu, karena aku nggak meneliti, aku nggak punya data. Tapi yang aku lihat, vaksin itu ada gunanya. Di tubuh kita akan aktif membentuk antibodi. Oh ya, tadi ada ditanya kalau itu apa? Kalau misalnya imunisasi aktif yang imunisasi buatan yang pasif, apa? Itu namanya serum. Ya. Jadi misalnya kayak serum anti tetanus, serum bisa ular, itu udah ada antibodi di situ. Itu yang dikasihkan ke orang yang misalnya luka, supaya nggak kena tetanus, diberikan serum. Atau seorang yang digigit ular, dipatuk ular, untuk antibisanya itu dimasukkan serum antibisa. Itu jadi kayak semacam obat lah,
kayak gitu ya. Itu serum, itu bedanya dengan vaksin. Oke teman-teman, semoga ada manfaat ya. Jadi kita berharap memang usaha pemerintah dalam hal ini kita sambut ya. Kita berusaha untuk mengikuti anjuran atau usaha pemerintah, mungkin dalam bidang PPKM, dalam bidang vaksin dan sebagainya. Kita harus berbaik sangka, dan berbaik sangka sama pemerintah, berbaik sangka sama Allah. Oke, mungkin nanti ditanya, bukan mungkin cebong. Aku paling nggak ngerti itu urusan cebong, kadron dan sebagainya. Karena kalau menurut aku itu nggak ada maksudnya gimana? Kalau pemilu udah selesai, semuanya satu. Waktu sebelum pemilu dua, ini masuk satu, ini masuk dua. Tapi setelah pemilu selesai dan presiden udah dilantik, udah itulah presiden kita. Nggak ada lagi, nggak ada kadrun, nggak ada. Dan jangan mau dipecah belah. Selagi kita bersatu, kita akan kuat. Kalau udah pecah, kita akan berburuk sangka, kita akan menfitnah dan sebagainya. Aku yakin kalau misalnya kita udah bersatu, kita akan kuat. Walaupun dalam hal ini kita juga berharap dan memohon supaya pemerintah juga bijaksana, ya kan. Jadi biasanya maksudnya dalam hal COVID loh, aku nggak mau merembet-rembet ke yang lain. Dalam hal COVID memang pemerintah sungguh-sungguh berusaha untuk memutus rantai atau sekurang-kurangnya menyelamatkanlah masyarakat dari COVID. Jadi mungkin dengan udah bagus ya PPKM, udah bagus, vaksin udah. Dan juga mungkin pemerintah harus juga membatasi masuknya virus dari luar. Kita rakyat udah patuh nih, tapi jangan ada virus luar yang masuk, kita nggak tahu, kayak gitu kan. Oke, teman-teman, nanti malah merembet kemana-mana lagi ceritanya. Aku cuma berharap kita semua akan sehat. Anakku juga yang satu Uli sekeluarga udah sehat. Mayang sebentar lagi juga udah keluar dari rumah lawan COVID Tangsel. Jadi dia isolasi mandiri di sana, jadi nggak di rumah tapi di tempat isoman. Memang kita, keluarga aku terus orang bersyukur ya, walaupun kena gitu, kita bersyukur. Kenapa bersyukur? Karena semuanya dapat bantuan. Waktu Uli sakit, mbaknya sakit, suami dan anaknya sakit ya. Mbaknya sakitnya berat, sampai diare, sampai panasnya tinggi, sakit kepala. Dan dia dapat tempat, walaupun di IGD semalam, besoknya bisa masuk ruang rawat. Dan Mayang dapat tempat isolasi ya. Padahal besoknya udah nggak ada. Sama di RSUD itu mbaknya dirawat, besoknya udah nggak ada, udah penuh pokoknya. Jadi itu rahmat Allah yang besar juga untuk keluarga kami ya. Mungkin karena doa kita semua, mungkin juga doa dari teman-teman ya, sahabat-sahabat. Semoga kita akan segera bebas dari keadaan darurat COVID ini. Kita juga lihat dunia negara-negara lain udah banyak yang berhasil ya. Amerika dia yang dulu jelek banget, sekarang katanya udah mereka nggak pakai masker, mereka udah bisa berpesta. Nah, kita dalam waktu dekat juga akan begitu ya. Jadi kita berusaha, kita berbaik sangka, kita bermohon kepada Allah. Semoga Allah akan memberikan yang terbaik buat kita. Oke teman-teman, jangan lupa subscribe yang belum subscribe. Komen dan like harus like lah ya. Komen, aku tunggu komennya teman-teman. Kalau ada pertanyaan yang yang teman-teman pengen tahu, kalau aku tahu akan gue jawab. Kalau kita nggak tahu, kita akan cari jawabannya. Oke, dan kalau aku rasa kalau ini bermanfaat, silahkan di share ke teman-teman lain ya. Mungkin ada sedikit pengetahuan, sedikit ilmu di sini yang mungkin bermanfaat untuk teman-teman lain atau saudara atau keluarga.
Oke, semoga kita sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.